Belum lagi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator, kita sudah sepakat bahwa kita akan mendiskusikan tentang perkembangan filologi pada zaman di Timur Tengah. Nah, kita kan udah baca nih ya tentang filologi di Timur Tengah. Jadi pada kesempatan kali ini kita diskusi apa yang kurang paham. Siapa tahu kan salah satu dari teman kita ada yang lebih memahami. Jadi kita buka aja ya sesi tanya jawabnya. Baik. Jadi yang pertama nih siapa nih yang mau tanya nih? Teguh dulu lah. Aku dulu lah. Siapa nih? Siapa? Teguh apa Ica dulu? Ica dulu lah, Ica dulu. Teguh dulu lah. Teguh dulu lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Nuruda, NIM saya 0033. Di sini saya akan menanyakan seputar mengenai filologi yang ada pada zaman Abbasiyah. Pertanyaannya yaitu, apakah ketiga penerjemah naskah pada masa dinasti Abbasiyah pada waktu zaman Abbasiyah itu berada di dalam daerah yang sama ketiganya, atau malah mereka berbeda daerah satu sama lainnya. Dan kalaupun berbeda daerah, itu mereka berasal dari mana? Dan juga bagaimana mereka dari ketiga penerjemah filologi ini menerjemahkan maupun mengembangkan ilmu filologi ini di zaman Abbasiyah. Mohon jawaban dari teman-teman yang tahu jawabannya, mohon disampaikan karena saya ingin bisa memahami, ingin tahu ilmu yang ada pada teman-teman sekalian. Silahkan. Nah, teman-teman, aku nih bisa nih ngejawab pertanyaan Teguh. Gimana Teguh, aku jawab dulu ya. Anissa. Ya, silakan Anissa. Baiklah, saya Nisa Skiardi, 041, akan menjawab pertanyaan Teguh. Apakah tiga penerjemah di zaman Abbasiyah berasal dari negara yang sama? Kalau tidak, mereka dari mana? Dan bagaimana pengembangan mereka dalam mengembangkan ilmu filologi? Nah, pada masa Abbasiyah ada tiga penerjemah yang bernama Husta bin Luka, Hunain bin Ishaq, dan Hubaisi. Husta bin Luka berasal dari Suriah, Baalbek, Lebanon, yang merupakan penerjemah Kristen Melkite Suriah. Salah satu karya terkenal dari Husta bin Luka adalah De Differentia Spiritus et Animae, yang diterjemahkan oleh Johannes Hispatensis dengan judul On the Difference Between the Spirit and the Soul. Nah, yang kedua, penerjemah Hunain bin Ishaq. Hunain bin Ishaq adalah penerjemah Kristen Nestorian Arab yang lahir di Al-Hira. Terjemahan Hunain paling terkenal adalah De Materia Medica, yang secara teknis merupakan buku pegangan farmasi. Dan untuk penerjemah yang ketiga, maaf saya tidak bisa mencari dari mana Hubaisi ini berasal dan apa saja karya-karyanya. Bagaimana Teguh? Ya baik. Jadi ya, informasi yang saya dapatkan dari Anissa Skiardi mengenai ternyata ketiga penerjemah naskah ini berbeda daerah rupanya. Yang satu berasal dari Arab, penganut Kristen Nestorian, dan yang kedua berasal dari Suriah, penganut Nestorian juga. Jadi kebanyakan dari penerjemah naskah yang ada di zaman Abbasiyah itu berasal dari orang yang paham dengan bahasa-bahasa tertentu, contohnya tadi orang yang beragama Kristen itu kebanyakan. Jadi terima kasih Anissa Skiardi atas informasi yang Anda berikan kepada Teguh. Terima kasih.
Ya, sama-sama Teguh. Anissa, jadi berarti itu apa namanya? Yang 3 penerjemah tadi itu beda-beda asal ya, enggak maksudnya Ya, satu beda-beda daerah gitu. asal. Ada yang dari Baalbek, Lebanon, ada yang dari Al-Hira. Dan satu lagi aku nggak tahu. Oke. Ya. Terima kasih banyak Anissa Ya, atas sama-sama. jawabannya. Gimana, ada Baik. yang nanya lagi nggak nih? Aku mau nanya sih, aku mau nanya. Coba ya udah Ica aja dulu kali ya. Nanya dulu ya. Baik, saya akan perkenalkan, nama saya Ceduniati, NIM 0029. Baik, di sini saya akan menanyakan tentang seberapa dihargaikah para penulis pada zaman Abbasiyah itu. Kepada teman-teman yang tahulah tentang jawaban dari yang pertanyaan dari yang saya tanyakan tadi. Jadi kalau misalnya apa namanya, maksudnya penulis di sini tuh kayak menulis manuskrip kan, manuskrip itu kan, naskah-naskah kuno gitu. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Romaisa, NIM 0047. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Syeduniati, yang itu pertanyaannya seberapa dihargaikah para penulis pada waktu zaman Abbasiyah itu. Gitu kan, Saudari? Baiklah. Menurut saya, kalau seberapa dihargaikah itu tidak bisa diukur, maksudnya diukur dengan seberapanya, akan tetapi mereka tuh sangat-sangat dihargai menurut Rumaisa. Apalagi pada zaman Abbasiyah ya. Kalau pada zaman Abbasiyah kan kita tahu sendiri, zaman Abbasiyah itu zaman peradaban. Nah, di zaman peradaban itu pasti ada geliat tulis menulis. Jadi kita tuh tahu dia tuh pada zaman peradaban bahwa mereka tuh ada apa ya, aktivitas tulis menulis gitu loh. Nah, apalagi di zaman Abbasiyah ini kan zaman peradaban Islam. Jadi pada zaman itu tuh apa ya, para bangsawan, para pembesar-pembesar lah, itu tuh udah apa ya, terbiasa bahkan sangat lazim lah mengumpulkan para kayak sastrawan, orang-orang yang menulis ilmuwan gitu, untuk mendiskusikan diskurs. Nah, diskurs itu kayak apa ya, karya ilmiah gitu. Nah, karya ilmiah kayak filsafat, kedokteran, kayak matematika, pokoknya semua ilmu gitu, pusat-pusat ilmu. Soalnya kan kita tahu kalau misalnya di Abbasiyah, di dinasti Abbasiyah itu kan kita kejayaan Islam gitu kan ya. Nah, di situ zaman peradaban. Jadi di dalam zaman peradaban itu, disitulah mereka apa ya, kegiatan tulis menulis. Jadi waktu itu penulis pasti sangat dihargai. Cuman kalau seberapanya kita nggak bisa mengukur, maksudnya seberapa dalam bentuk apa ya, bisa dihitung itu, karena itu tuh emang sangat-sangat penting gitu. Emang benar-benar penting penulis itu. Gitu. Itu aja sih. Oh, berarti pada zaman Abbasiyah waktu dulu para penerjemah itu sangat dihargai ya Rumaisa. Walaupun di zaman kita sekarang ini tidak tahu bagaimana tolak ukur dari seberapa dihargainya para penerjemah terdahulu, khususnya di zaman dinasti Abbasiyah. Berarti sangat dihargai ya menurut Rumaisa itu. Bagi saya kalau misalnya dinasti Abbasiyah sangat-sangat dihargai. Sebenarnya kalau di zaman ini sih emang sangat-sangat dihargai, cuman mungkin bagi kalangan anak muda gitu kan, ya biasa-biasa aja. Cuman ya kalau misalnya kita udah menekuni ke sana, pasti kita bakalan sadar gitu kalau misalnya penulis itu emang harus gitu. dihargai. Ya, terima kasih Rumaisa. Ya, sama-sama. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada ya? Kalau gitu Rumaisa deh yang tanya ya. Ya, silakan. Rumaisa nih mau tanya nih. Ada nggak sih faktor yang mempengaruhi perkembangan filologi ini?
Nah, kayak gitu. Ada nggak sih faktor gitu? Kalau ada tuh tolong dijelasin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Rumaisa, yaitu faktor perkembangan yang mempengaruhi filosofi tersebut. Nah, yang jawabannya itu ada beberapa yang terutama dari abad ke-5, Edesa dilanda perpecahan gerejani, yaitu disebabnya banyaknya para ahli filologi yang pindah ke kawasan Persia. Dan kemudian ada juga dengan kedatangannya bangsa Barat di kawasan Timur Tengah yang membuat naskah itu lebih terkenal dan lebih menarik perhatian seseorang yang mengenalinya itu, seperti para orientalitas Barat itu sendiri. Itu Rumaisa. Jadi kalau misalnya siapa tuh yang 3 penulis itu penerjemah yang salah satunya Hunen itu berarti itu faktornya juga, maksudnya adanya faktor yang mempengaruhi perkembangan filologi itu sendiri. Gitu. Ya, kalau penulis Hunen itu juga termasuk faktor mungkin dari filologi, perkembangan filologi itu sendiri. Berarti itu berarti salah satu faktor kan ya? Iya, Rumaisa. Baiklah. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Satu orang lagi pun bisa gitu kan. Kalau kita pun bisa berbagi ilmu. Kayaknya ada nih. Ada nih nggak dari kita ini yang mau menanyakan? Anissa Askia mau tanya gitu. Kayaknya enggak deh. Oh enggak ya? Oh enggak ya. Nah, jadi gimana nih moderator? Baiklah, kalau nggak ada yang bertanya, kita sudahi aja diskusi kita kali ini. Apabila misalnya ada yang kurang puas atau nanti setelah kita diskusi ada yang maksudnya terbesit di benaknya pengen tanya gitu, kita bisa tanya lagi langsung ke ibunya gimana kan? Ya. Baik juga tuh. Ya. Nah, baiklah, saya selaku moderator saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.